Lesti Kejora. Oh iya. Itu temen deket atau saudaraan? Kak Din, udah punya pacar belum sih? Jangan berkubu ini, kubu ini, kubu ini. Ada beberapa pengen reaksi itu karena pengen viewersnya mungkin naik. Halo guys, welcome to my channel. Hai. Yeay, hari ini aku sama cowok yang benar-benar super excited cowok. Super excited man, yang selalu ceria, yang selalu keren di setiap parodi yang dibuat. oh Yes, pastilah itu, pasti. Pastilah. Siapa kalau bukan Adin Firmansyah. Suaranya mana? Suara-suaranya. Suara dong. Timnya udah dibayar nih, gimana sih? Gaji buta nih semua nih. Nggak ditransfer ya, transfer ya. Kak Adin. Iya. Gimana? Long time no see gitu ya. Iya. Aku tuh kemarin tuh sempet guys, kalian harus nonton di channelnya Kak Adin. Love Carlo kalau nggak salah ya. Iya. Pertama kali Tuh aku collab bareng Kak Adin yang tiba-tiba sebenarnya. Iya. Callingan malam bukan? Callingan Malam. Kak Nelly tuh. Renu, kamu bisa nggak meranin jadi Ramba di lagunya Love Carlo? Kamu mau collab sama siapa, Kak? Adin Firmansyah, langsung dibuka tuh. Kepoin tuh, siapa tuh Adin Firmansyah gitu kan. Kepoin. Wah gila, udah 100.000 subscriber ya ternyata. Udah silver ya? Udah, alhamdulillah. Silver play button guys, mudah-mudahan ular nih. Amin. Silver play button. Ya. Aduh, amin. Bulan depan harus ya, Amin. Langsung di subscribe ya, sekalian nggak subscribe. Ya, wajib. Kak Adin. Yap. Sekarang kesibukannya apa nih? Ya seperti biasa, masih konten creator. Parodi tetap? Ya, parodi tetap. Ada konten-konten lain nggak sih Kak di channel YouTube Kakak selain parodi? Sebenarnya sebelum parodi ini kayak ada reaction, pasti reaction kayak vlog. Ya kayak gimana seperti YouTuber biasanya. Ya, anak Ya. YouTuber banget guys. Asik. Kak Adin, aku tuh ya sempet ngeliat di channelnya Kakak tuh ada Lesti Kejora. Oh iya. Itu temen deket atau saudaraan atau gimana sih? Itu. Buan jangan-jangan ya. Dijawab nggak nih? Dijawab dong, penasaran nih pasti, karena aku juga penasaran. Kok jawab kok? Kok. Gaji buta nih dibayar. Nggak, sama Lesti Kejora itu kayak mungkin kayak kakak adik aja lah. Kakak adik. Cinta kakak adik. Oh, berarti udah deket banget sama Lesti ya? Kayak dibilang deket enggak juga, dibilang jauh juga enggak. Gimana ya? Kenalnya dari mana kok bisa sampai? Karena kita satu produksi gitu ya, kayak di Indosi gitu. Oke. Boleh sebut brand nggak sih? Boleh. Boleh. Oh ya. Feel Di free. Indosiar ya. Iya. Kita sama-sama di Indosiar. Oh, berarti kakak juga talent di Indosiar atau gimana? Iya, kita kayak ada di manajemen, memang kayak ada kontrak sama Indosiarnya, sama Indosiar sendiri. Sampai sekarang masih kontrak dengan Indosiar? Alhamdulillah masih. Sebagai? Kita kayak dancer sama model gitu. Dancer sama model. Pantesan look-nya kayak gini guys. Nah, itu dancer sama model ya kan? Sama aku juga model. Oh iya. Oh dia. Model apa? Model majalah kamar mandi. Soalnya model majalah nggak lolos guys. Enggak, tapi majalah kamar mandi. Tapi Merenuka ini kayak punya wajah memang cantiknya beda dari yang lain gitu. Aduh. Aku pulang dulu guys. Aku tuh paling nggak kuat kalau misalnya sampai dipuji-puji gitu guys anaknya. Bisa dibilang kayak Barbie India gitu ya. Barbie? Emang look like a Barbie? Barbie. Kak Adin, nih ya, aku kan kalau misalnya ngeliat nih konten-kontennya Kak Adin nih, itu kan rata-rata Kak Adin nih talentnya ini banyak banget ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Talentnya banyak nih. Itu tuh talent-talent yang dalam situ tuh kontrak dengan Kak Adin kah? Atau memang mereka itu memang lepasan aja gitu? Memang pas lagu ini gitu, cocok nih talentnya ini gitu? Sebenarnya ada beberapa sistem ya, ada beberapa sistem. Kayak ya udah, lo pengen ya udah diajak gitu. Ada juga kayak Kak Adin, aku pengen dong jadi talent Kak Adin terus gitu. Ada juga. Ada yang menawarkan diri gitu ya? Iya. Siapa tuh yang menawarkan diri? Tit ya? Sebenarnya banyak sih yang pengen jadi talent, tapi kan gimana ya? Gimana ya Renuka ya? Karena kan gini loh, gini kan ya, itu lagu India gitu ya, jadi Iya, kayak lagu India. kecocokan peran masing-masing Iya, kali ya, peran. jadi mungkin ada yang cocok peran ini, peran itu ya, mungkin itu bisa diambil sama Kak Adin ya, jadi memang nggak ada talent yang dikontrak khusus ya? Iya, nggak ada, kayak freelance aja sih. Freelance aja, justru lebih enak kayak gitu ya? Nggak pusing ya? Atau nggak? Pusing juga tetap? Enggak lah. Enggak lah ya, Enggak. pernah kalau pusing. Aduh,
Pokoknya seru banget nih kalau ngobrol sama Kak Adin ini, pokoknya nggak ada habisnya deh guys. Aku kemarin baru pertama kali ketemu tuh di Medan ya. Iya. Itu gimana tuh kesan pesannya? Itu gimana? Gimana tuh kesan pesannya? Kok jadi gue di podcast? Terbalik nih dunia. Enggak, jadi aku tuh pertama kali ketemu Kak Adin tuh di Medan guys. Tuh pertemuannya singkat banget ya. Iya, singkat banget. Singkat, padat dan jelas gitu guys ya. Ketemu Kak Adin tuh kayak dia ngasih lagu nih. Mau bikin ini kayak, Kak jangan ada pegang-pegangannya, Kak. Kak jangan ada ini. Dia kayak iya, sabar banget guys. Menghadapi aku yang kayak super riwa kayak, Kak aku kirimin antigen ya Kak ya untuk periksa. Kan waktu itu parno banget Kak. Iya, karena memang lagi naik-naiknya banget COVID. Aku jadi kayak parno banget sampai aku tuh ngirimin antigen kayak, Kak maaf ya, aku udah gak enak hati sebenarnya. Cuman kayak ya udahlah ya, demi keamanan bersama. Demi keamanan bersama gitu. Dan dia tuh kayak orang kayak ya udahlah nggak apa-apa, iya. Jadi kayak nyaman banget nih kerja sama Kak Adin gitu. Kadang gitu setiap adegan tuh pasti nanya guys, ini boleh nggak? Ini boleh nggak? Itu kan bikin kita nyaman ya. Jadi kayak oh ya udah deh, boleh deh Kak, ini boleh, ini nggak boleh gitu. Kita kasih tahu gitu. Pokoknya seru banget lah Kak. Seru, dan tau gak sih guys, itu semua itu on the spot. On the spot semuanya ya, tanpa belajar, tapi kostum nggak on the spot kali ya? Kostum aku jahit on the spot. Berapa hari? Tailornya 3 hari. 3 hari ya? 3 hari, aku dibikinin ininya tuh 3 hari. Dan akhirnya jadi guys, aku langsung syuting. Dan itu fun banget guys. Dan itu mereka cuma pakai handphone. Wah. Kesel nggak sih kalau jadi aku pakai stabilizer, pakai kamera kemana-mana. Dia cuma pakai handphone. Cuma pakai handphone doang ya? Handphone apa? Jangan. iPhone. Biar dia endorse. Biar dia endorse guys sama iPhone kan lumayan iya, Kak. Iya benar. Dapat Ya. nih bagi iPhone ya. Iya. Bagi 2 langsung nih. 13 bentar lagi keluar. Iyalah, kan itu mendukung para konten kreator. Iya, kreator biar lebih bagus ya. Kak Adin, selama kerja nih di pertivian, itu ada ganggu nggak sih kayak kakak bikin parodi tuh ada kayak misalnya mengganggu nggak sih gitu kayak jadwalnya gitu? Ya kalau untuk sekarang sih Adin mungkin nggak terlalu padat macam dulu karena kita harus bisa milih nih antara di TV atau YouTube karena kalau kita pilih bareng-bareng mereka tuh bentrok gitu. Tapi pilihannya kemana nih? Kalau untuk penghasilannya lebih jauh lebih melesat yang mana nih? Ayo kita kasih pilihan nih, hati-hati nih Indosiar nonton. Sebenarnya dua-dua menghasilkan ya, sama-sama menghasilkan. Tapi kalau misalnya kita fokus kayak ke YouTube atau ke aplikasi yang lain lah gitu. Kalau kita fokus menghasilkan juga, lebih menghasilkan. Karena itu gimana pun bisnis sendiri ya, jadi lebih free ya. Iya. Yang penting kuncinya fokus sama konsisten. Gitu aja. Fokus sama konsisten, ingat tuh guys, fokus sama konsisten. Kadang-kadang ada juga kita yang ngerjain kayak udahlah ya, kayak kadang-kadang udah males, capek gitu ya, nggak pengen lagi bikin konten atau apa. Tapi memang kalau aku lihat sih YouTube ini kayak kita investasi jangka panjang sih sebenarnya. Iya, bener. Iya nggak sih Kak? Kalau kamu udah punya pengikut, kamu bisa ngapain aja gitu. Bisa promosi, bisa promosi ntar lu jualan apa, bisa semua dah. Dia semua tuh dilakuin kalau di YouTube ini, karena itu lebih free. Nggak ada batasan. Kalau TV mungkin masih ada. Iya, pasti ada batasan yang harus dilakukan. Ya harus gitu, harus ada. Gitu ya. Kak Adin, selama Kak Adin buat nih konten parodi itu, apa sih hal tersulit yang Kak Adin hadapi gitu? Selama bikin konten, jangan bilang gak ada. Sebenarnya tersulit dibuat jadi mudah sih sebenarnya. Oh, gitu. Tapi kalau dibilang sulit sih memang sejujurnya sulit, sejujurnya sulit. Makanya aku langsung pancap, jangan bilang gak ada. Karena gimana nggak sulit, kita perjalanan kita kayak naik gunung, kita korbanin apa nyawa bisa jadi, iya kan? Apalagi syutingnya di pinggir tebing gitu ya kan? Salah-salah dikit langkah kita bisa jatuh, bener. Dead. God. No more in the world. Ya kan udah nggak ada lagi namanya di Firmansyah gitu kan. Jangan sampai guys ditemukan pria ya kan, nggak mungkin keluar berita kan nanti kan. Ntar hilang dong perparodian cowok. Ego gitu ya kan. Ya. Jadi itu maksudnya tantangannya juga banyak banget ya. Tantangannya pasti banyak banget. Apalagi lagi musim COVID seperti ini ya, kayak kita harus ada Satpol PP, ada tempat-tempat yang nggak bisa kita pakai buat syuting juga. Jadi kayak ya udah, yang penting kita usaha yang terbaik buat kalian, hasilnya juga bagus buat kalian nonton, gitu aja sih sebenarnya. Kakak udah bikin berapa video nih sejauh ini? Sejauh ini kayaknya udah 10-an ya kali ya. 10 video parodi berarti ya? Iya, kalau konten keseluruhannya ada? Banyak Banyak banget ya, karena kan
kakak juga termasuk kontennya nyampur ya? Iya nyampur. Dulunya Dulunya nyampur. Parodi. Berarti bisa bilang kakak nggak terjebak di parodi? Enggak terjebak. Karena banyak konten di dalamnya banyak. gitu. Cuma pernah ngerasa nggak sih kalau bikin konten lain di luar parodi tuh viewersnya hancur? Alhamdulillah kalau untuk di channel Adin sih karena mungkin Adin ada sistem vlog kali ya. Jadi kita mau ngevlog kemana nih, ngevlog sama siapa gitu. Pasti kita nggak boleh ngasal dong pastinya. Kayak Renuka, kita vlog sama Renuka, feedbacknya bagus dong gitu misalnya gitu kan. Jadi kita ambilnya vlog-vlog seperti itu. Jadi alhamdulillah viewersnya juga tetap stabil. oke ya, tetap stabil itu yang paling penting sih guys. Jadi jangan berpatokan bahwa misalnya kita bikin parodi kalian nonton parodinya doang, tapi nonton juga di konten-konten yang lainnya gitu. Mana tuh kalian suka tiba-tiba diajak ikut collab bareng. Iya pasti. Ya, kali ya. Bisa apa tuh konten? Mukbang bisa, reaction bisa, bisa game. Banyak. Mungkin Adi Firman siapa nih? Ini ada nama ini nggak, fansnya itu ada nggak? Dulunya sih ada, tapi sekarang mungkin karena ada yang nggak terlalu kayak apa ya namanya, kayak nggak terlalu berkontak langsung sama mereka, jadi kayak masih ada nggak ya mereka gitu. Tapi dulu namanya apa? Dean First. Dean First, yeah. oke. Adin Lovers. Adin Lovers. Yeah. Buat Adin Lovers, ayo coba aktif lagi ya Yeah, kalian ya. Bangun, betul aja kerjanya ya, males ya. Mulai aktif lagi nih, dukung nih konten kreatornya, dukung artisnya, biar semakin melejit. Iya, harus dong. Harus dong. Kak, sejauh kakak bikin konten parodi itu, lagu mana sih yang paling berkesan? Berkesan susahnya? Ada 10 ya. Yang paling berkesan tuh yang mana? Karena aku nggak mau ngasih Kak Adin pilihan kayak lebih suka bekerja sama dengan yang mana, enggak. Itu kan ibaratnya tidak boleh ya. Itu nggak boleh karena kan itu kan membanding-bandingkan. Tapi yang paling kakak maksudnya kayak ini gue ngerjainnya setengah mati nih gitu dan hasilnya gue puas banget, itu yang mana? Dilaganes Kisaza kali ya salah satunya. Salah satunya itu. Kalau untuk perparodian yang lama. Tapi kalau untuk yang baru itu baru aja tayang. Kalian bisa cek sendiri deh di YouTube. Baru hari ini tayang? Hari Sabtu. Hari Sabtu kemarin? Ya. Oh, baru tayang hari Sabtu kemarin, guys. Langsung pantengin ke channelnya Adin Firmansyah. Kalau kalian nggak nonton ya. Langsung diancam. Karena itu berkesannya karena apa? Lagi hujan, kita harus naik gunung, lewati becek-becekan. Gimana tuh bayangin? Kita naik gunung, bener ya? Becek-becekan, coba. Kalau salah dikit aja kita Langsanya, bisa gitu. Gone. Ditemukan pria perparodian Indonesia. Keluar beritanya langsung gitu, headline news gitu ya. Langsung keluar beritanya gitu. Cuman memang rintangannya banyak juga ya, Kak. Banyak rintangannya. Jadi mungkin setiap parodi kakak buat tuh punya cerita masing-masing nggak sih? Punya cerita masing-masing. Dan itu seru pasti ya? Ya pasti seru dong. Seru banget. Pastinya seru, karena ceritanya masing-masing udah gitu kayak punya kayak experience sama ini tuh yang kayak nggak bisa digantiin sama siapapun ya. Nah, sejauh kakak bikin parodi sampai detik ini, itu menurut kakak kayak worth it nggak sih untuk lakukan? Worth it dalam bagian apa? Worth it dalam bagian apapun? Sebenarnya copyright guys. Jadi kita takutnya mereka kecewa dengernya gitu ya kan. Maksudnya kita bikin ini tuh karena hobi kali ya, hobi. Itu karena lebih ke hobi, jadi bukan maksudnya pengen gue cari duit dari sini tuh, bukan. Enggak. Sejujurnya kita kalaupun dapat penghasilan dikit banget ya. Kalau misalnya khusus untuk perparodian, tapi kalau di luar itu secara konten kreator itu alhamdulillah dapet. Tapi kalau untuk perparodian karena kita pakai lagu orang kali ya, jadi kena copyright namanya. Benar-benar kita kena copyright, jadi nggak dibayar. Nggak dibayar guys, nggak dibayar sama sekali. Tapi ada lagu India yang dibayar. Apa tuh? Film Bajirao Mas Tani coba. Itu dapat 50-50, itu dapat. Karena aku waktu itu ya kan bongkar kan nih buat konten-konten kreator juga bisa nih. Coba cari lagunya film Bajirao Mas Tani. Aku waktu itu bikin Pingga dance cover sama Diwani Mas Tani, itu dapat. Oke. Itu dapat dari situ. Memang tapi itu kolosal ya. Memang agak lumayan agak PR. Iya, kalau misalnya kita punya kostum-kostumnya ya why not dibikin, tapi kalau yang nggak punya memang PR banget bikinnya. Iya, PR banget pastinya. Nah, kakak waktu bikin konten parodi itu tuh mengeluarkan biaya semua sendiri atau gimana? Misalnya kayak mau bikin nih sama si A gitu, dari event baju dia dan sebagainya, itu kakak yang perfect atau gimana? Beda-beda sih sebenarnya. Beda-beda. Ada temen talentnya ini memang kayak ayo dong kak, kayak dia tuh udah prepare banget. Jadi kita juga ikutan senang gitu. Tapi ada juga talent yang memang kayak
ya gue ikut tapi gue kayak terima beres gitu. Ada juga kayak gitu. Dan itu kakak provide semua sendiri. Iya sendiri. Kalau boleh tahu nih, range budgetnya kakak setiap bikin parodi itu yang paling mahal tuh berapa? Tahuan tuh kalian kan? Tuh, range budgetnya berapa tuh yang paling mahal? Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari kulitnya, dari kulit videonya itu kayak, wow ini kayaknya mahal deh ya, kayak mahal. Tapi enggak, itu sebenarnya budgetnya minim semua sebenarnya. Itu budgetnya minim semua. Kalian kalau lihat budgetnya minim, kalau kalian hasilnya, pasti kalian bingung. Iya. Kok bisa begini gitu, sedangkan budgetnya minim guys. Jadi memang boleh dibilang bikin konten parodi itu nggak harus budget mahal ya? Iya, harus pinter-pinter karena sama aja. Kalian pakai baju sari putih yang mahal sama yang murah itu sama aja hasilnya di kamera, itu sama aja. Mau kalian ada jahitan di sini juga orang nggak tahu. Nggak kelihatan, di kamera kelihatan gitu. Ya. Benar-benar kelihatan. Tapi kakak kalau misalnya kostum-kostum gitu banyak bikin atau beli sih? Beli sih sebenarnya, beli. Tapi kalau misalnya detailnya itu memang nggak ada dijual, jadi kita jahit sendiri. Jahit gitu. sendiri. Itu jahit sendiri atau pakai penjahit gitu? Alhamdulillah Adi masih jahit sendiri. Guys, dia jahit sendiri guys. Cowok loh, gue nggak bisa jahit. Gue cewek nggak bisa jahit tau nggak? Ini bisa jahit sendiri, sendiri kak. Alhamdulillah, ya puji Tuhan. Ini paket lengkap guys, ini tuh udah paket lengkap. Dari look-nya liat dong, ganteng banget dong ya kan. Paket lengkap, pinter, bisa jahit. Buat cewek-cewek di luar sana yang ingin memiliki pasangan hidup seperti ini. Karena memang keharusan sih Ren. Hotline di bawah ini. Oh iya benar. Keharusan ya kak. Itu memang keharusan. Karena kalau kita udah pilih parodi, banyak baju yang nggak bakal ada di pasaran pastinya ya kan. Dituntut untuk lebih kreatif. Mau nggak mau jadi kita jadi kreatif guys. Sebenarnya parodi bikin kita kreatif nggak sih? Iya pasti. Yang dimana kita diburu-buru cari bahan. Benar. Aduh ini gimana? Ini bahannya di mana ya? Ini bling-blingnya di mana semuanya? Benar. Kayak ada keasikan sendiri ya. Benar, itu jadi kayak ada momen serunya sendiri. Setiap konten tuh kayak punya cerita sendiri aja gitu. Nah kakak selama ini bikin konten segitu banyak, itu kakak punya tim nggak sih di belakang itu yang untuk nge-support atau misalnya kayak ngerjain A, B, C, D gitu? Kalau untuk custom Adin sendiri. Untuk editor juga, alhamdulillah Adin sendiri. Ngedit sendiri? Iya, ngedit sendiri. Tapi alhamdulillahnya lagi, Adin punya kameramen yang the best, terkece. Ini frame dong, sini dong. Kameramennya ganteng dong, guys. dong. Kameramen ganteng, kalian harus lihat guys. Ayo sini dong, masuk dong. Sini dong, ayo kesini sebentar. Ayo kesini sebentar. Ini kameramennya guys ya. Nih. Namanya siapa? Namanya Chandra Ferlian. Guys, ini kameramennya guys ya. Ini loh kameramennya. Hubungin hotline di bawah ini kalau misalnya kalian mau menyewa kameramen. Iya. Atau misalnya mau jadikan pasangan hidup. Monggo atuh ya. Ada cowok-cowok ganteng di sini. Aku merasa tersingkir. Ada di dekat mereka gitu. Gila nih, kita punya satu konten kreator yang memang paket lengkap ya guys ya. Look-nya ganteng, ngedit sendiri, kreatif juga, jahit baju. Karena aku jarang lihat cowok tuh jahit baju sendiri, apalagi kalau misalnya kayak buka penjahit ya, untuk ngejahit baju sendiri tuh jarang guys. Jadi dia bisa jahit baju sendiri dan timnya cuma satu orang guys. Bikin konten bagus, timnya cuma ini loh kameramennya. Cuma satu loh timnya, jadi memang bikin kayak gitu nggak perlu tim banyak ya? Sebenarnya sih nggak perlu tim yang banyak-banyak, jadi satu aja. Sih, jadi banyak kepala. Repot, banyak kepala tuh kayak ini loh, jadi kita nggak bisa nge-handle mereka semua kan. Apalagi kita harus pusing, ini koreanya gimana ya, karakternya gimana ya, jadi kita nggak bisa nge-handle semuanya gitu. Kenal sama Kak Chandra, aku manggilnya Koko. Iya. Ya kan? Hai ya Koko, hai. Kenal sama Koko ini dari mana nih? Dari mana ya kita? Dari Indosiar. Dari Indosiar juga. Orang Indosiar juga kok. Iya. Bagian kesehatan gitu. Jadi kalau ada yang sakit, aku yang nanganin gitu. Nah, gitu. Dokter muda ya. Dokter muda. Kalau kalian nonton film-film Korea, nih lihat nih mukanya. Iya benar. Nonton film-film Korea guys ya. Ada masih apa? Kayak uni-uni gitu ya. Bukan uni, opa. Uni. Masa cewek uni ya, opa ya. Oke deh, makasih banyak ya Coach Chandra ya. Sudah mau in frame ke sini. Jangan lupa tuh guys, nomor mereka berdua ada di bawah sini guys. Langsung hotline ya guys ya.
Jadi kalau kalian perlu kameramen, asal budgetnya pas boleh nih hubungin. Boleh. Ini di sini nggak admin ya? Ini admin yang ini. Admin yang ini. Nanti kalau dicaplok orang sedih sendiri loh. Caploknya cuma untuk 1 hari aja ya. 1 hari aja ya, nggak boleh lebih ya guys ya. Kalau kalian lebih biayanya double rate. Kak Adin, kemarin aku sempat open Q&A juga di Instagram. Iya. Biasa ya, netizen kan maha kepo. Oh iya. Ini ada beberapa pertanyaan juga dari netizen ya kan. Siap nggak nih Kak Adin? Pasti dong siap. Harus siap dong, ya kan? Namanya juga netizen nih yang bertanya. Kami harus ready guys. Nih, Kak Adin, ada yang nanya gini. Iya, gimana? Kak Adin, udah punya pacar belum sih? Hahaha gitu, pertanyaan gitu ada hahahanya guys. Gimana ya, udah punya pacar belum ya? Kasih tahu dong. Tapi jangan bikin hari patah hati, hari ini jadi hari patah hati nih gitu. Kira-kira dia udah punya pacar belum? Aku sih yakinnya dia punya pacar dan dia punya mantan yang banyak. Kalau dari looks-nya ya guys ya, aku menilai seperti itu. Bad boy banget ya? Enggak sih, nggak bad boy, maksudnya kan tamanya ganteng gitu kan guys ya, nggak mungkin nggak punya pacar. Punya nggak kak? Ini sampai dia tuh kepo loh, kakak punya pacar nggak? Ini siapa nih yang kepo nih? Bacain namanya ya, Rosita Handayani 23 tuh. Kalau Adin sih kayak apa ya, mungkin nggak cari pacar kali ya, carinya calon. Calon bini guys, calon istri ya. Berarti Kak Adin nyalon calon istri ini. Iya, soalnya di umur kita sekarang tuh kayak nggak ada waktu untuk main-main lagi. Jadi kayak lebih pengennya serius ya kak ya. Jadi kakak kalau untuk asmara gimana? Kakak punya tipe sendiri nggak untuk pasangan gitu? Tipenya paling yang kayak penyabar kali ya, penyabar. Kalem gitu. Kalem. Nggak yang kayak barbar. Berarti bukan aku guys. Asli itu kan tipe itu aku udah nggak masuk kriteria, aku dari karena aku kan barbar guys ya, nggak masuk kriteria. Oke, lanjut apalagi ini malah tahu nih ada yang demen nih kayak kalau dia merasa diri dia nggak sabar barbar ini udah mundur. Oh iya benar. Gitu kan, jadi yang penyabar dia maju nih gitu, ada kesempatan. Apalagi nih kak, tipe kalnya nih apa nih? Sama Adin sebenarnya itu paling suka sama cewek yang kayak bisa berantem, bisa nge-fight. Ini nyari cewek atau jadi bodyguard nih? Nggak tahu, seneng aja gitu kalau dia cewek berantem, kalau cowok berantem itu kayak udah biasa. Jadi kayak cewek berantem tuh dia punya self defense sendiri ya, keren gitu kan. Carinya di tempat-tempat ini aja yang silat-silat gitu iya, kan, taekwondo tuh nyarinya di situ aja kak. Tuh semua jago-jago berantem tuh, awas aja kena. Kak Adin kalau salah dikit langsung kena timpuk, kena tampol. Kak Adin nih ada yang nanya lagi nih, tapi ini katanya dia mau dirahasiakan nih. Wow, ini kayaknya misterius guys. Ada niat pengen collab sama Fatan Malik nggak? Di perparodian ini sebenarnya kita pengen collab sama siapa aja. Tapi kita harus lihat lagi gendernya ya. Iya. Gendernya. Sama genre lagunya juga. Genre lagunya juga. Karena mungkin nggak semua lagu tuh ada yang dia cowok sama cowok ya penarinya ya. Susah. Kalau misalnya maaf ya, Bang Fatan ya, Bang Fatan bukan. Bedan kali kan Bang. Kalau misalnya Bang Fatannya cewek, mungkin mudah. Benar. Karena Bang Fatannya cowok, tadi kan kita agak susah. Karena harus karena kayak kita nyari lagu yang perempuan sama perempuan aja, genrenya sebenarnya susah. Iya. Jadi kalau mau yang lebih banyak kan adalah yang pasangan guys. Iya. Karena mungkin Fatan merubah dirinya kan tiba-tiba kan gara-gara pengen collab, jangan ya Fatan. Ini ada lagi yang nanya nih dari Udila 2021. Oh dia mungkin akhirnya 2021. Oh masih bayi dong. Kenapa Kak Adin banyak parodian lagunya Gowinda? Parodiin lagunya Gowinda. Ngefans kah? Kalau dibilang ngefans lah pasti. Buat sama si Gowinda. Oh iya benar. Pasti. Dia punya ciri khas sendiri ya? Dia punya ciri khas sendiri yang nggak dimiliki sama aktor lain. Dan untuk meranin dia tuh nggak gampang loh guys. Nggak gampang, susah. Itu susah banget. Ya, jadi kalau sampai ada yang bisa meranin dia, karena Fatan termasuk orang yang bisa meranin dia. Itu hebat guys. Dan ada lagi nggak kayak misalnya siapa nih aktor cowok yang Kak Adin belum kesampaian gitu misalnya untuk meranin dia? Sebenarnya pengennya Ritik juga pengen coba, Ritik Roshan. Tapi kayak butuh latihan dulu untuk naik karena skill narinya Ritik itu gila banget. Iya, narinya salah satunya sama bodinya. Bodinya itu kayak. Tapi you have that skill. Oh iya. Karena maksudnya yang sejauh aku melihat lah Kak Adin tuh memang jago banget nih narinya. Alhamdulillah. Jadi maksudnya skill narinya sebenarnya udah ada. Tinggal mungkin ya lekukan badan Ritik kan memang agak begini gitu kan lekukannya kan. Kita harus latih lagi. Bener. Bodinya agak diperbagusin lagi. Bodinya kan gym gitu ya kan. Iya.
Gile, keren banget coy. Iya, harus kan. Aduh, Ritik. Ritik. Bang Ritik gitu ya, Bang nama Ritik, medannya ya kan. Oke lanjut, ini ada yang nanya nih. Kapan kalian collab bertiga sama Kak Vina juga nih dari Via 7? Kalau untuk collab sih kita harus punya persetujuan di antara Persetujuan. Di antara 3 kota. Iya, 3 kota. Enggak deh, 2 kota. Kadang kan aku di Medan, 2 lagi yang di Jakarta. Bener 3. Oh 3? Cibubur ya? Jakarta, Cibubur Cibubur sama Medan. Itu Sekarang ya. perpaduan. Coba kalian cari lagunya guys. Kalau kemarin kita udah punya ya. Ya, kita udah punya kemarin. Tanjung Balai, Medan sama Jakarta. Jakarta. Sekarang kita mau bikin lagi Cibubur, Jakarta, Medan. Medan. Why not? Why not kita kolaborasi ya kan? Tulis di kolom komentar. Kolom komentar. Ya. Kalau ada komentarnya di bawah ya. Kalau ada kolomnya. Kita lanjut nih, ada yang nanya lagi sama ini. Oke. Sama talent cowoknya Kak Vina belum pernah bikin ya? Rizal, Tama, dan lain-lain. Bikin juga yuk dari Dinispa_Kediri. Nah sama sih sebenarnya jawabannya macam Fatan tadi ya. Nggak gampang sih guys, nggak gampang. Paling yang lagunya banyak talent cowoknya itu kayak lagunya Calte-Calte, abis itu lagu filmnya itu ya, yang Sarukan itu. Sarukan. Happy New Year. Three Idiot paling gitu-gitu guys. Jadi gitu. coba pilihkan lagu yang lain ya. Jangan bikin PR. Ini ada lagi yang nanya nih. Dari Depi 12. Kan udah collab parodi sama banyak artis parodi nih. Yang belum kesampaian collab sama siapa sih? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Bener-bener. Mungkin lebih ke Karya Prakas kali ya, Karya Prakas. Bali. Iya, Bali. Itu boleh tuh. Aku mungkin bakal datang ke Bali. Amin. Bikin podcast lagi. Karya, waiting for me ya. Oke, kita lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Ada nih yang nanya dari koleksi.recreate, Adin dan Ayu. Kalau sama-sama single, apa salahnya jadi beneran? Pantau sampai merit. Wow, guys, langsung menjurus. Siapa tuh Ayu? Ayu tuh kayak teman collab Adin, teman collab ya. Anaknya baik, anaknya sopan, baik dong pokoknya. Tapi dia udah punya pasangan? Udah punya pasangan. Dia tuh udah pokoknya kalau sama pasangan ini selalu dibawa kemana-mana. Jangan kalian rusak hubungan orang guys. Ayu, sorry. Pasangan Ayu, maaf ya. Nggak ikutan. Nama pasangannya itu kan Bang Ibe namanya. Bang Ibe? Iya, Bang Halo Ibe. Bang. Halo Bang Ibe. Nggak ikutan Bang, maaf. Gue besok rame nih gara-gara ini kan, nggak mungkin ya kan. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya guys. Ini ada yang ngomong gini guys. Kak Adin paling nyaman pasangan parodinya sama siapa sih? Dan pasangan parodi siapa sih yang paling sulit feel-nya? Karena kakak ada ini nggak sih, ada kayak gue mau bikin parodi sama dia, gue harus dapet feel-nya, atau memang kayak udah let it flow aja? Sebenarnya kalau ditanya paling nyaman sama siapa, semuanya nyaman. Kalau nggak nyaman kita nggak bakal dapat chemistry-nya, itu pasti. Terus dan Adin nggak bisa pilih salah satu di antara mereka semuanya bagus semuanya. Dan punya keunikan masing-masing dan punya karakter masing-masing. Jadi jangan suruh-suruh orang pilih guys. Kalian pikir pilihan itu mudah? Hey, awas lo ya, gue pinter. Semuanya bagus. Semuanya bagus-bagus ya. Jadi termasuk ini, Karya Nuka juga bagus. Besok kita bikin konten. Iya. Kita bikin parodi. Kak Adin nih ada yang nanya lagi nih. Gak mau nanya, mau nyuruh Kak Adin collab aja sama Fatan. Maksa banget sih ya. Dari ada Tati _ ya udah nanti deh, pokoknya kalau misalnya memang ada chance-nya pasti dibikin lah. Karena kan kita parodi yang memang anak-anak parodi ini memang semuanya itu saling collab satu sama lain, saling ngedukung, saling nge-support satu sama lain. Yang penting itu harus ya Kak ya. Bisa saling support. Tuh dengar guys. Jadi jangan memecah belahkan hal yang tidak perlu kalian pecah belah. Ini ada lagi nanya nih. Kak Adin, kesan-pesan selama ini collab bareng Kak Vina gimana nih? Kesan-pesannya? Kesannya tuh asik gitu, collab sama Kak Vina tuh asik banget. Benar. Kayak seru aja, kita santai aja gitu. Kayak kalau asal bikin video klip gitu, kayak parodi recreate, kayak kita santai aja, kayak lagi main-main gitu. Karena sama-sama berpengalaman, kakak juga berpengalaman banget, Kak Vina juga berpengalaman banget, jadi klop gitu guys. Tetap kita harus lebih belajar lagi ya. Kan setiap orang harus punya improve ya? Iya. Harus punya improvement, jadi mungkin di video ini begini, nanti mungkin video berikutnya akan semakin lebih baik gitu ya.
nggak boleh berada di situ aja. Nggak boleh ada di zona aman. Iya. Kita harus coba zona-zona yang lain. Karena kita belum tahu nih sisi apa yang belum keluar dari kita. Jadi kita harus lakuin semuanya. Tuh, dengar guys. Jadi jangan menutup diri kalau misalnya memang kalian tiba-tiba, aduh gue kayaknya nggak cocok nih di sini. Abis itu kalian menutup diri kalian, nggak boleh ya. Nggak boleh insecure. Nggak boleh insecure. Jadi harus benar itu pesan yang bagus banget. Nggak boleh insecure. Jadi kalian harus benar explore apa yang ada di diri kalian. Keluarin aja, beraniin aja gitu, percaya diri aja gitu. Itu ini baru orang. Ini baru Jakarta punya. Kak Adin, dari sekian banyak nih perjalanan kakak, dari kakak di TV, dari kakak akhirnya bikin parodi YouTube. Goals kakak tuh mau apa sih? Gue pengen apa sih gitu yang harus gue capai gitu, end up-nya. Kalau untuk misalnya kalau kita bahas untuk di per YouTube-an, pasti goals-nya itu silver play button, gold button, diamond button, pastinya itu. Tapi kalau untuk yang di dunia nyata, itu salah satunya kayak pengen beli rumah baru buat keluarga gitu, sama bikin punya lapangan kerja buat orang-orang yang memang belum dapat kerjaan itu. Benar. Ya, mungkin itu salah satunya sih, salah satunya. Berarti kakak selama ini bekerja keras adalah untuk mencapai goals itu. Iya. Berarti end up hidup kakak adalah di situ, di goals itu. Iya, itu yang Adin bilang tadi itu ada beberapa doang. Masih ada goals lain yang mungkin belum bisa dipublik lah. Gitu. Karena maksudnya yang terutama memang kita harus menyenangkan keluarga dulu ya, terutama orang tua. Iya, itu pasti. Karena bagaimanapun ya mereka udah fight buat kita juga pada saat mereka udah tua ya kita yang harus fight buat mereka gitu kan. Jadi memang segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini untuk ngebantu orang itu adalah hal yang nomor satu. Iya, pasti. Nomor satu. Mungkin kita bisa bantu mulai dari keluarga dulu. Iya. Abis itu bisa bantu orang lain. Iya. Dari keluarga, saudara, orang sekitar kita, baru deh yang lain. Ini baru namanya positive vibes guys ya. Jadi aku ngobrol sama Kak Adin ini tuh aku dapat feel positifnya gitu. Jadi kayak iya perjalanan kakak itu semua tuh kayak menginspirasi kalau menurut aku gitu. Karena aku off kamera juga ngobrol sama Kak Adin, dia sosok yang kalau menurut aku sih aku selama kenal sama Kak Adin sejauh ini dia sosok yang ceria banget orangnya, positif banget orangnya, dan maksudnya kalau diajak ngobrol juga enak. Baru kenal langsung nyambung guys, aku sama dia tuh baru kenal langsung nyambung gitu, langsung dapet chemistry-nya gitu kan. Oke, besok collabs. Lagunya apa? Ayo kita pikirkan. Kalau misalkan Anda punya lagu langsung komen di bawah sini guys ya. Ada kolom komentar. Pokoknya semua kalian komen aja deh, yang penting positif aja nih komen. Komennya negatif perlu netizen. Karena kalau Kak Adin sendiri nih, kan kakak bikin A, B, C, D, E, F, G gitu. Pasti ada jelas komentar-komentar negatif dari netizen. Nggak mungkin nggak. Pasti nggak mungkin jalannya mulus gitu aja. Kakak menanggapi hal itu gimana? Ya memang udah wajar sih ya. Sebenarnya kayak netizen itu kita salah, kita benar aja disalahin, gimana kita salah? Benar. Makin disalahin. Jadi yang harus kita lakuin ya kita terus berjalan, terus maju, berkarya dengan tulus, dengan benar, nanti mereka bisa menilai kok. Benar, jadi biarkan kalian yang menilai juga sebagai netizen, cuman kita juga pengen netizen lebih wise ya dalam menilai ya. Kalau misalnya kalian mau menilai, jangan masuk ke bullying sebenarnya. Iya, sebenarnya itu sih kelewatan banget sih sebenarnya kayak. Kalau menilai udah kasih kita kritikan yang positif, ya nggak sih? Jadi kita bisa lebih memajukan diri kita dan bisa lebih berkreasi lebih baik lagi ke depannya. Kak Adin, ngobrol sama Kak Adin tuh satu kesenangan dan kebahagiaan juga buat aku. Karena Kak Adin mau masuk di podcast aku dan itu kayak datang-datang ke sini nyamperin aku guys. Padahal rumahnya lumayan jauh ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah ya. Sekali-sekali ya ketemu di sini gitu guys. Aku happy banget bisa ngobrol sama Kak Adin. Banyak juga hal positif yang aku tangkap juga dari Kak Adin, yang bisa jadi pembelajaran juga buat aku, yang bisa jadi mungkin bisa jadi positif vibes juga buat yang nonton juga. Karena aku pengen juga di podcast ini kalian juga bisa mendapatkan semangat yang baru, kalian bisa mendapatkan pengalaman yang seru dan hal-hal yang positif yang bisa diambil untuk kemajuan kalian dan kita semuanya. Podcastnya bakal ditayangin di TV mana ini? Ini? Oh, ini seluruh stasiun TV. Oh, bukan lagi. Boleh nggak kita kasih pesan dulu? Oh, boleh. Boleh ya, boleh. Boleh. Buat warga-warga Majalengka di luar sana. Kita kasih pesan dulu ya. Oke. Ini Kak Adin mau ngasih pesan nih. Kak Adin mau ngasih pesan apa nih kepada sebenarnya ini kayak bukan memarahi ya. Paling kayak pengen untuk saran ke depannya. Benar-benar. Ada dua nih. Yang satu untuk reaction
reaction video, tahu ya Reniko ya? Boleh. Oh iya, banyak tuh yang bikin reaksi parodi itu banyak banget. Kalau reaction video tuh emang reaksi kita melihat videonya. Tapi alangkah baiknya lagi sebelum kita reaksi video itu kita pelajari dulu sebenarnya. Tepat. Sebenarnya kayak Renuka kemarin jadi siapa? Dipika. Yang mana? Pas sama Ramba. Nah, kita harus belajar dulu nih karakter Rambanya seperti apa di video itu. Nah, baru kita bisa komentar nantinya. Ya, jangan nanti komentarnya apa yang kita lihat di video, tapi kita harus sesuaikan juga dengan video aslinya gitu. Jadi mungkin mempelajari video aslinya dulu nih. Iya, pelajari dulu video aslinya. Jadi sebenarnya ada beberapa pengen reaksi itu karena pengen viewersnya mungkin naik gitu. Tapi alangkah baiknya juga kita harus mengerti dalam hal itu sebenarnya. Setuju. Harus mengerti dulu baru bisa kita berkomentar. Atau lebih kalau misalkan mau memberikan komentar, lebih ke komentar secara teknis ya. Iya. Bukan secara personally orangnya. Iya, bener. Gitu. Oke lah kalau misalnya Adin atau misalnya siapa lah yang Renuka kali ya gitu ya. Memang kulitnya itu udah badak banget terima bullying atau apa segala macam udah. Tapi kalau misalnya itu kalian komen reaction dari videonya siapa gitu ya nggak kuat hati mentalnya jadi kasian bisa juga. down. Kasian juga. Yeah. Karena bullying itu bisa bikin orang down luar biasa loh. Bullying itu benar. Karena kita bikin video itu nggak segampang yang kalian pikir. Nggak semudah itu Ferguson. Ya nggak semudah itu. Jadi kayak ya nggak apa-apa kalian reactionin tapi kalian harus pelajari dulu. Karena kita juga pelajari sebelum bikin videonya. Gitu. Sama satu lagi sih, kalau misalnya kita bikin, kita we recreate it. Yes. Kita bukan bikin itu menjadi suatu video yang benar-benar mirip. Bukan cover ya. Bukan mirip sama aslinya. Kalau kita bikin mirip sama aslinya, kita udah bisa di-hire sama orang India sana ya. Kalau udah hire kami karena kami bisa bikin video aslinya. Kan nggak mungkin kan, itu budgetnya juga luar biasa gitu. Kita pakai low budget guys, kita nggak mungkin pakai budget film bisa miliaran. Kita nggak bisa bikin mirip seperti itu, tapi minimal kita bisa bikin recreated yang bisa menghibur kalian. Sebenarnya tujuan utamanya adalah menghibur kalian, bukan ibaratnya mau bikin itu benar-benar jadi. Karena itu kita kan jiplak juga kan, nggak mungkin kita bisa bikin sama persis kayak gitu juga guys, gitu loh. Apalagi karakter yang kita peranin itu susah banget, nggak segampang kita untuk menjadi orang lain itu susah loh guys. Susah. Jadi diri orang lain itu susah. Jadi nggak segampang kalian komennya, ini nggak mirip, ini nggak mirip. Nggak segampang itu sebenarnya. Secara mukanya kita semua udah nggak ada yang mirip sama yang kita peranin. Mirip gitu. Bener. Makanya, alangkah baiknya sebelum kita bikin reaction, pelajari dulu. Kasian sih, misalnya kalau ada yang dibully kan, masih untung kayak kita tahan banting. Kalau enggak, kelar deh. Karena gini, kadang-kadang mungkin ada orang yang merasa bahwa waktu dia dibully, dia mentalnya nggak kuat, akhirnya down dan akhirnya memutuskan untuk nggak bikin konten lagi gitu. Hilang di situnya. Sebenarnya kasihan. Jadi mungkin kita bisa lebih memperingatkan para reaction juga untuk lebih wise sih kalau untuk mereaksi sesuatu ya. Ya berhati-hati dalam ucapan. Ucapan itu bisa membunuh loh guys, serius. Mulutmu harimaumu. Asik. Yang kedua apa lagi nih? Oke. Yang kedua paling minta tolong banget sih ya, jangan kantor polisi Pak, kamu tolong. Oh iya. Yang minta tolong kantor polisi Pak. Kayak apa ya, pengen ngajak kalian tuh kayak saling support lah gitu. Itu penting. Jangan berkubu ini gitu. Alangkah baiknya kita bisa saling support gitu kan. Nggak usah saling menjelekkan satu sama lain, ini sama ini. Sebenarnya Adin sama Renuka ini baik-baik aja. Tapi nanti ada aja yang pengen domba pengen misahin kita gitu. Alangkah baiknya kita saling support aja. Kalau kita bersatu, kita bangkit, kita bisa bikin video yang bagus juga untuk kalian gitu ya. Karena damai itu indah guys. Iya, damai itu indah. Damai itu indah benar. Baiknya kita tuh cari saudara, bukan cari musuh gitu sih. That's true. Itu aku setuju banget sih. Karena mungkin kalian merasa bahwa oke, gue mendukung artisnya gue nih, gitu kan? Gue harus naikin artisnya gue, sedangkan kalian menjatuhkan yang ini. Itu nggak boleh guys, nggak boleh. Karena kayak kita pribadi juga yang bikin sama parodi ini kalangannya kita semua baik-baik aja, saling support, saling misalnya kayak Kak Adin tiba-tiba Kak Adin bikin aku support Kak Adin punya, Kak Adin support aku punya. Jadi memang kita saling support. Memang itu udah konsepnya. Itu udah konsepnya kita adalah saling ngebantu. Mungkin collabs aku ke Kak Adin, Kak aku bantu Kak dia bikin collabs apa. Jadi kayak kita saling support. Sebenarnya hal kayak gitu sebenarnya lebih indah. Iya, lebih indah. Lebih enak dilihat. Jadi kalian juga maksudnya di luar sana juga bisa melihat bahwa kita tuh tidak ada masalah. Kita justru bisa saling memberikan kreasi yang baik yang untuk bisa kalian tonton juga di rumah. Karena kalau kita juga berdamai, pasti kalian juga yang di luar sana mendapatkan kreasi yang luar biasa juga dari kita kan.
gitu. Bayangin aja gimana nanti suatu saat kita menyatu terus bikin klip yang dimana gitu. Banyak request dari kalian guys, yang kalian tuntut bikin A, B, C, D, F, G. Mana tahu yang kalian tuntut untuk dibikin itu bisa terjadi? Apakah kalian bahagia? Pasti bahagia banget kan, karena sesuai requestan kalian dibuat gitu. Tapi kalau misalnya kalian tetap berusaha memecah belah kita, ya kita nggak bakal bisa nyatu, bener. Makanya. Pokoknya jangan dipecah belah. Kalau mau pecah belah, lempar aja gelas. Prank udah pecah ya. Pokoknya kita semua damai kok guys, kita semua saling support. Pokoknya kita happy dengan apa yang kita lakukan ya. Iya benar. Sejauh ini happy nggak? Happy banget dong. Paling penting itu happy for what you do, itu penting. Jadi kita total juga ngerjainnya. Iya pasti. Tuh. Kalau ngeliat dia positif banget ya. Semangatnya tuh gini guys, semangatnya tuh membara. Jadi pas ketemu dia tuh, coba deh kalian ketemu langsung deh guys. Itu pasti kalian ngerasa kayak, ini orang semangat banget gitu. Jadi kita juga kayak semangat gitu. Dari yang kalian yang sedih mungkin bisa jadi semangat karena positive vibes-nya dari Kak Adin nih. Kalian aku senang banget deh ngobrol sama Kak Adin. Karena sama aku, dong, sama. Iya, sama. Waduh, pokoknya aku senang banget Kak Adin mau kesini, ketemuin aku jauh-jauh, dan akhirnya kita bisa ngobrol kayak gini, bisa sharing kesuksesan Kak Adin, bisa sharing perjalanan Kak Adin juga, experience Kak Adin yang itu bisa ibaratnya menjadi pembelajaran juga buat aku. Pas aku dapat itu, oh ternyata harusnya begini, ternyata harus begini. Jadi kita bisa saling belajar satu sama lain juga guys. Iya, I'm so happy, dan yang paling penting di podcast ini kakak udah memberikan positive vibes juga buat banyak orang. Itu yang paling penting guys. Oke guys, kita udah selesai ngobrol dengan Kak Adin, dan hopefully juga kalian senang dengan konten kita, dengan percakapan kita hari ini guys. So see you in next video, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Bye bye.